warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana nih hari ini kabarnya? Ya. Sebelum tadi kalian berangkat ke sekolah, kalian sarapan nggak? Sarapan, Bu. Puput, tadi sarapan pakai apa, Puput? Tahu. Pakai tahu. Najwa, sarapan pakai apa, Wan? Telur. Fani, sarapan pakai apa? Mie goreng. Mie goreng. Ini di kelas ini semua tadi sarapan semua kan? Sarapan. Oke. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, coba Ibu ingin kalian mengecek teman samping kanan kalian, samping kiri kalian, depan, belakang, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya? Oke. Siap untuk belajar pada hari ini? Kok suaranya lemes ya? Katanya udah sarapan. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Di pertemuan kemarin, pertemuan minggu lalu ya, kita sudah membahas mengenai ekosistem komponen biotik dan abiotik. Di sini ada yang tahu komponen biotik itu apa? Ada? Hewan? Terus? Tumbuhan? Terus juga manusia. Betul. Terus ekosistem komponen abiotik. Berlian? Air. Betul. Terus? Matahari. Angin. Suhu. Betul. Di ekosistem komponen biotik itu adalah komponen makhluk hidup dan ekosistem komponen abiotik yaitu komponen benda mati atau benda yang tak hidup. Di sini Ibu membawakan satu media. Arya, coba kamu sebutkan apa saja yang ada, gambar apa saja yang ada di dalam media yang dibawa. Ular, Bu. Ular. Terus Cika. Ada apa Cika? Ada Tikus. Terus Fari? ada jamur. Jamur. Afrizal? Ada padi. Terus Faik? Burung elang dulu. Burung elang. Oke. Di sini juga terdapat ada tulisan ya, anak-anak. Puput, coba sebutkan ada tulisan apa saja, Puput? Produsen, konsumen 1 dan konsumen 2. Konsumen 2 pengurangan. Oke. Di sini kita akan belajar mengenai ekosistem rantai makanan, memakan dan dimakan. Oke anak-anak, kalian bisa amati layar yang ada di depan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Yang kedua, siswa mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Yang ketiga, yaitu siswa mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Yang keempat, yaitu siswa mampu mengetahui dampak dari salah satu komponen di ekosistem yang hilang. Baik, selanjutnya itu ada makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Apakah kalau
kalian dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup pada gambar di samping? Siapa yang bisa? Kayak Puput, silakan. itu rumput sebagai produsen, terus kelinci sebagai konsumen 1, dan ular konsumen 2. Betul, Puput. Oke, kita lanjut ya. Rantai makanan. Yang tadi disebutkan oleh Puput ada rumput. Di mana rumput itu sebagai tumbuhan. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen. Ada kelinci. Kelinci memakan tumbuhan, yaitu tadi yang disebutkan oleh Puput, yaitu rumput, untuk mendapatkan energi. Dalam rantai makanan ini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya yaitu ada ular. Ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Ular memakan kelinci sehingga di rantai makanan ini ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora. Nah, hewan karnivora itu apa sih? Berlian apa ber? Hewan memakan babi, Ya, contohnya apa? ular, Terus? harimau, Terus? buaya. Terus? Nah, Betul. Terus selanjutnya yaitu ada decomposer. Jika ada hewan yang mati dan menjadi bangkai, apakah kalian pernah berpikir mengapa bangkai tersebut tiba-tiba hilang? Ada yang tahu? Tidak? Ada yang tahu? Oke, di sini Pak akan menjelaskan siapa yang akan memakan ular jika ular tersebut sudah mati. Yaitu ada bakteri dan jamur, merupakan contoh decomposer atau bisa disebut sebagai pengurai. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diuraikan oleh decomposer. Di sini ada yang pernah melihat satu bangkai, di dalamnya itu sudah ada ulat ya, ulat gatung. Siapa yang pernah lihat? saya Bangkai apa tadi? latung. Bangkai apa? Hewannya. Tikus. Oh, tikus. Ya, betul. Terus membuat rantai makanan. Menurut kalian, apa peran hewan omnivora pada rantai makanan? Di sini hewan omnivora bisa memakan 2 makanan, yaitu tumbuhan dan daging. Ya. Hewan omnivora bisa menjadi konsumen 1, 2, atau bahkan 3. Contohnya seperti apa, teman-teman? Anak-anak? Monyet. Terus? Dan di sebelahnya? ular, Ular. Teh. Nah, coba kalian membuat rantai makanan dari gambar di bawah ini. Untuk produsen, itu gambar yang keberapa? Ke? 2. Terus tumbuhan yang kedua ini biasa dimakan oleh gambar ke? 3. Selanjutnya, gambar ketiga dimakan oleh 1. betul. Selanjutnya ada rantai makanan di ekosistem laut. Pada ekosistem laut, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat.
namanya fitoplankton dan jumlahnya itu sangat banyak ya anak-anak. Selain fitoplankton, rumput laut dan lumut juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis. Nah, ini ada contoh rantai makanan pendek, yaitu rantai makanan tidak selalu terdiri dari urutan atau proses yang panjang. Seperti rumput dimakan gajah. Selanjutnya itu ada contoh rantai makanan pendek lagi. Misal ada tanaman mati dimakan oleh Cacing tangan. cacing tanah. Cacing tanah dimakan oleh burung. burung. Nah, dalam ekosistem yang luas seperti hutan, terdapat berbagai komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen dapat dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu pula sebaliknya, konsumen dapat memaksa lebih dari satu jenis hewan. Lalu, bagaimana proses rantai makanan terbentuk dalam ekosistem yang memiliki banyak jenis hewan dan tumbuhan? Bisa kalian lihat, di sini terdapat jaring-jaring makanan. Faik, tolong bacakan apa itu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup pada gambar di bawah ini? Nah, jadi jaring-jaring makanan itu merupakan suatu rantai makanan, akan tetapi di jaring-jaring makanan itu tidak hanya makhluk hidup bisa memangsa hanya satu hewan saja, tidak ya anak-anak? Di jaring-jaring makanan ini bisa saja konsumen satu, produsen bisa dimakan oleh beberapa konsumen satu, seperti bunga. Bunga bisa dimakan oleh kupu-kupu. Nah, kupu-kupu bisa dimakan oleh Kumbang. Dan bunga juga bisa dimakan oleh semut. Nah, kumbang itu sekarang laba-laba itu ada di puncak rantai makan. Laba-laba akan memakan siapa? Kumbang dan kupu. Nah, seperti ini ya. Produsen yaitu bunga bisa dimakan oleh konsumen satu, yaitu semut dan kupu-kupu. Nah, konsumen satu semut bisa dimakan oleh konsumen dua, yaitu konsumen satu kupu-kupu bisa dimakan dengan konsumen dua, yaitu laba-laba. Konsumen tiga. Baik, di sini ada rantai makanan, yaitu proses makanan dan dimakan, proses memakan dan dimakan antara makhluk hidup. Dan produsen, penghasil makanan bagi konsumen atau makhluk hidup lainnya. Terus ada konsumen, makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Dekomposer, makhluk hidup mengurai sisa-sisa bangkai hewan dan tumbuhan. Humus itu sisa-sisa dari bangkai hewan dan tumbuhan yang sudah terurai. Selanjutnya yaitu ada fitoplankton, yaitu tumbuhan berukuran sangat kecil yang hidup di dalam air. Terus ada zooplankton, hewan berukuran kecil yang ada di laut. Lumut, tumbuhan yang hidup di
Laut dangkal. Organisme segala jenis makhluk hidup. Jadi makanannya itu kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan yang ada pada satu ekosistem yang sama. Baik, di sini ada dampak ekosistem rusak. Yang pertama itu ada ketidakseimbangan populasi makhluk hidup. Yang kedua ada terputusnya rantai makanan. Yang ketiga kepunahan makhluk hidup. Yang keempat menurunnya keanekaragaman hayati. Yang kelima yaitu munculnya hama secara berlebihan. Ibu mau tanya, jika di sawah tanaman padi dimakan tikus, akan tetapi jika tikus berkurang, apa yang akan terjadi? Padinya jadi subur. Tuh. Nah, sebaliknya kalau sawah dimakan tikus dan tikus dimakan ular, akan tetapi ular banyak yang mati karena diburu oleh petani. Apa yang akan terjadi? Terus makin banyak. Sawah dimakan tikus, tikus tidak ada yang mau makan. Tikusnya jadi banyak. Tikus jadi banyak dan Rusak. sawahnya rusak. Betul. Nah, di sini ada upaya menjaga ekosistem. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan Lingkungan. Nah, yang kedua melakukan reboisasi atau menanam pohon. Yang ketiga menghemat sumber daya alam. Yang keempat melindungi hewan dan tumbuhan. Baik anak-anak, di sini ibu ingin kalian membuat 2 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Silakan bisa dibuat. Rizal bisa maju ke depan ya. Sebentar Bu. Baik, kelompok 1 yaitu ada Puput, Rizal, Faik, dan Ber. Kelompok 2 ada Arya, Ade, Fari, dan Cika. Di LKPD tersebut, kalian diminta untuk menggunting dan menempelkan komponen-komponen rantai makanan ke dalam kolom kosong tersebut, dan selanjutnya kalian diminta untuk mengerjakan soal. Mengerti? Mengerti. Oke, silakan untuk bisa mengerjakan. Waktunya berapa menit, Bu? Waktunya 5 menit ya, bisa? Oke. Silakan berkelompok ya.
Sudah Bu. Sudah anak-anak? Sudah? Yang betul nanti ditempel. Iya. Ya Bu. Sudah anak-anak? Baik. Kelompok mana nih? Oke, kelompok berapa? Satu. Silakan bisa maju semua. Dipresentasikan ya. Perwakilan? Oke. Boleh. Silakan siapa? Afrizal? Ya. Maju ya Afrizal. Dibacakan dulu Afrizal. Oke. Baik, Bu. Rantai makanan. Yang pertama ada produsen, robot, lalu konsumen 1 belalang, konsumen 2 ular, konsumen 3 katak, dan yang terakhir pengurai, jamur. Terus? Nomor 1 ada analisis dan identifikasi makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai pada gambar ekosistem hutan di atas. Jawabannya, padi atau robot memiliki peran penting karena menjadi sumber makanan utama bagi hewan herbivor seperti belalang. Produsen juga menjadi awal dari rantai makanan sehingga makhluk hidup. Lanjut. Yang nomor 2. Yang kedua, mengapa padi memiliki peran penting dalam rantai makanan di sawah? Memperoleh energi untuk bertahan hidup. Apa yang akan terjadi jika populasi ular di sawah berkurang? Predator berkurang, akibat belalang akan semakin sedikit karena dimakan lebih banyak oleh katak. Hal ini dapat menyebabkan keseimbangan ekosistem sawah terganggu. Lalu yang keempat, menurut kelompokmu bagaimana pengaruh penggunaan pestisida terhadap rantai makanan di sawah? Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat membuat serangga dan hewan lain di sawah, akibatnya rantai makanan terganggu. Baik. Di soal kelima itu disuruh menggambar susunan rantai makanan yang ada di sekitar kalian. Untuk kelompok 1 bagaimana susunannya? Silakan bisa ditulis. Baik. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 ya. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Untuk pertemuan depan, Ibu harap kalian bisa menggambarkan susunan jaring-jaring makanan pada buku kertas gambar dan dikumpulkan pertemuan minggu besok ya. Minggu depan. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh Afrizal. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai.
Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.